Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Saudara-saudara, siswa-siswi semuanya, Madrasah Aliyah Trisula yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita bertemu dalam kondisi, insya Allah dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah terus menjaga kesehatan kita sehingga kita terselamatkan dari penyakit virus corona dan dampak yang ditimbulkan oleh virus ini, sehingga memaksa kita pada kesempatan ini untuk belajar di rumah masing-masing. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah. Kita ini alhamdulillah terlahir dari seorang orang tua yang beragama Islam, sehingga kita menjadi umat yang beragama Islam. Anda pun insya Allah beragama Islam, tidak seperti saudara kita yang terlahir dari anak seorang Hindu, anak seorang Kristen, maupun anak seorang Konghucu, maupun lain-lain. Sehingga karena dia terlahir sebagai agama non-Islam, maka sebenarnya bukan salahnya dia jika dia harus beragama Kristen, harus beragama Buddha, harus beragama Konghucu. Jadi agama ini seakan-akan karena faktor keturunan paling utama. Karena itulah bersyukurlah kita terlahir sebagai anak Islam, yang dengan janji Allah kita akan selamat dunia akhirat asalkan kita menjadi anak atau manusia yang patuh kepada ajaran Allah dan dengan cara jalankan apa yang diperintahkan agama dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Di materi MOS ini atau masa orientasi siswa baru ini, saya akan angkat ini walaupun dalam waktu yang sangat singkat. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an bahwa kita ini adalah beragama Islam. Dalam firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwatun, bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaikilah hubungan di antara saudara-saudaramu itu. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian semuanya mendapatkan rahmah atau mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar inilah kita ini selaku sesama muslim harus saling berbuat baik. Tidak boleh saling menyakiti, saling mendengki, apalagi saling menzalimi. Sejelek apapun mereka, kalau mereka dianggap oleh kita ini kurang baik, maka kita sesungguhnya diperintah oleh Allah untuk memperbaikinya. Jangan membenci perbuatannya, tapi kita diperintahkan untuk memperbaikinya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita ini saling mengingatkan dalam hal kebaikan-kebaikan dan saling mengingatkan dalam hal
kesabaran ketika kita ditimpa oleh sesuatu yang tidak baik, maupun kita diperintahkan bersabar dalam rangka melaksanakan perintah Allah itu. Dengan demikian, sesama muslim kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling melakukan perbuatan amal soleh. Jangan sekali lagi membenci perbuatannya, karena kalau kita membenci perbuatan buruknya, kita pun sendiri sebenarnya banyak berbuat buruk, tapi Allah menutupinya sehingga orang lain tak tahu bahwa kita sebenarnya juga banyak berbuat buruk. Andaikan karena faktor perbuatan buruknya itu kita membenci orang lain, betapa kalau keburukan kita diketahui oleh orang dan orang lain membenci kita pula. Dan itu yang akan menjadi balasan kita jika kita tidak mampu mengendalikan diri dengan membenci orang lain. Saudara-saudara, anak-anakku semuanya, siswa-siswa baru Madrasah Aliyah Ma'arif NU Sutojayan 1 yang kita kenal dengan sekolahan Madrasah Trisula. Yang kedua adalah Ukhuwah Bashariyah. Ukhuwah Bashariyah, kita ini adalah manusia yang sama. Kita ini manusia. Manusia itu tugasnya sama. Tidak ada kaitannya dengan agama-agama. Yang penting adalah manusia. Bagaimana hubungan kita antara muslim dan non-muslim? Muslim dengan sesama muslim. Tadi kita sudah bahas. Sekarang muslim dengan manusia yang lain. Apakah itu beragama Buddha? Apakah itu beragama Hindu? Apakah itu beragama Konghucu maupun lain-lain. Allah berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, ini tidak ditujukan kepada orang yang beriman, tapi ditunjukkan kepada manusia semuanya, baik yang muslim maupun yang tidak muslim. Kuciptakan kalian semua, kata Allah, min dzakarin wa unsa, dari laki-laki perempuan. Ada laki-laki, ada perempuan. Syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabail, dan bersuku-suku. Berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ada suku Jawa, ada bangsa Jawa, ada suku Madura, ada bangsa Madura, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Aceh, ada Papua. Kita ini berbangsa-bangsa sebenarnya dibentuk oleh Allah. Apa tujuan Allah menciptakan itu? Lita'arafu, supaya kenal saja, tahu saja karakter Jawa, karakter Madura, karakter Batak, karakter Bali, karakter Kalimantan. Itu aja tujuan Allah. Lita'arafu, untuk saling kenal. Masing-masing punya kelebihan pasti. Apa pesan Allah? Kalian bukan mulia karena bangsamu itu. Mulia bukan karena faktor sukumu itu. Iya, bukan karena Arabnya, bukan karena Eropanya, bukan karena Belandanya, bukan karena Amerikanya. Inna akramakum, kata Allah, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu yang kuciptakan berbeda-beda itu, indallah, di sisi Allah kemuliaan itu, atqakum, orang yang paling patuh kepada Tuhannya. Jika yang paling dimuliakan oleh Allah adalah orang-orang yang bertakwa, patuh kepada perintah Tuhannya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Innallaha alimun khabir. Di sini Allah menekankan, Allah itu maha mengetahui, lagi maha mengenal apa yang ada di kepalamu, apa yang ada di hatimu. Jangan bohong.
Manusia tak bisa menilai dari isi hati orang. Manusia tak bisa menilai apa yang ada di pikiran orang. Tapi Allah Maha tahu segalanya. Jangan menganggap engkau paling takwa. Jangan kau menganggap paling takwa, lalu menyampingkan orang lain seakan-akan tak selevel denganmu. Sombong sekali kita. Ada orang yang tak terlalu sregep salat, tak sregep beribadah, tapi sebenarnya hatinya mulia, pikirannya mulia daripada engkau yang banyak salat, banyak beramal soleh seakan-akan, tapi sebenarnya ada unsur pamer di hatimu, di otakmu. Bukan itu yang Allah inginkan. Innallaha yuhibbul muhlisin. Allah yang menyukai orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas hatinya, bukan karena sregepnya kelihatannya. Saudara-saudara kaum muslimin, anak-anakku madrasah Aliyah Trisula yang saya cintai, engkau tak salah masuk ke lembaga ini karena kau akan dikepung oleh para kiai-kiai, orang-orang yang baik, dalam rangka memahami agamamu, dalam rangka memahami alam semesta ini dengan berbagai suguhan pengetahuan dari berbagai guru. Tetapi di sisi lain, hatimu, pikiranmu akan dijaga dengan ajaran agama Islam, Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus dengan bimbingan agama Islam di bawah payung Nahdlatul Ulama. Semuanya pemirsa, anak-anakku siswa baru yang tentu saya cintai. Yang ketiga adalah ukhuwah wataniyah. Kita ini hidup di sebuah negara, Indonesia yang kita kenal, di mana falsafah negara kita adalah Pancasila. Ada 5 sila yang kita anut. Negeri ini bukan negeri berdasarkan agama Islam. Ada beberapa agama, 5 sampai 7 agama di Indonesia ini. Islam, Kristen, Protestan, ada Islam, ada Kristen. Kristen itu ada 2, Protestan dan Katolik. Ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, dan lain-lain. Inilah agama yang diperbolehkan dianut di Indonesia. Indonesia tidak mengenal orang tak beragama atau ateis. Dengan demikian, negara melindungi semua agama yang telah ditetapkannya, karena mereka sama-sama hidup di Indonesia. Agama berbeda saja, tetapi kita ini satu bangsa, satu negara, yang negara ini tak cukup dipegang, dibangun oleh satu agama saja. Dan yang membangun agama negara ini bukan hanya orang Islam saja. Jadi jangan petentang-petenteng kita merasa membangun negeri ini sendirian dengan agama Islam itu saja. Maka konsep ukhuwah wataniyah, kita satu negeri, satu bangsa, satu negara, yaitu Indonesia. Maka siapapun yang hidup di negeri ini, atas dasar agama Islam kita juga, kita harus membangun persaudaraan. Jangan saling membunuh, jangan saling mengucilkan, jangan saling menghina. Kita ini sama-sama hidup. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.